syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Tentu mengawali ceramah kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bersyukur kepada Allah, karena syukur ini suatu upaya menambah kenikmatan dalam hidup kita. Lain syakartum la'azidannakum mulai kafartum inna adzab syadid. Banyak nikmat yang tentu kita terima, kita rasakan, kita alami, yang tak bisa disebutkan satu persatu, hanya bisa kita balas dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang terhormati pimpinan Hadir Muhammad Rektor, PMP dan juga seluruh dosen-dosen, dan tentunya yang terhormati juga para jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Dan secara khusus kami juga mengapresiasi Ketua Masjid Bapak Profesor Sulfian Mahmudin yang sedikit dan terkutip memaksa saya datang kemari walaupun dengan kesibukan yang lain, melewatkan segala suku Tanjung, penyandang gelar di saat ini. Jauh dekat kami siap berburu di WP kami menuju pembeli ramai di tempat belajar. Ada yang menjual kamu dan roti. Sengaja datang ke Masjid Al-Azhar memenuhi undangan Prof. Sulfian Mahmudin. Dan alhamdulillah ternyata ramai jamaah yang penuh. Itu memberikan suatu bukti bahwa jamaah yang terdiri dari Sivitas Alumni UNP mempunyai ketaatan dan kesadaran dalam beragama. Kami perumpamaan kayak lain naik kapal sebelum melangkah, tak disangka jamaahnya ramai berjamaah tarawih imam. Tentu Bapak Ibu hormati, kami hadir untuk bersatu-rahmi dan sedikit memberikan pesan kepada saya dan kita semuanya. Tarikan golongan bumi lebih berdiri daripada kami datang untuk satu rahmi satu kawin bulan Ramadan. Karena satu rahmi ini Bapak Ibu ada yang menyederhanakan dan menyepelekan sehingga kadang-kadang undangan satu rahmi tidak datang. Padahal Nabi dalam hadis menyebutkan satu rahmi ini menambah umur kita lebih panjang, menambah rezeki kita lebih banyak. Dan hadis yang lain juga menyebutkan dengan satu rahmi menghapus dosa-dosa kita. Dan itu disebutkan dengan satu rahmi dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir dimasukkan ke dalam surga, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak, dan dihapuskan dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hormati, saya ingin menyampaikan tentang sedekah. Sedekah ini pemberian kita kepada seseorang, tapi tidak mesti dalam bentuk materi atau uang atau benda. Bahkan Nabi juga menyebutkan senyum, membuat orang senang melihat senyum kita, itu juga sedekah, ada pahala. Memberikan makan dan minum pada orang yang membutuhkan, itu juga sedekah. Termasuk juga memberikan uang kepada orang, itu juga sedekah. Cuma bedanya tentu kalau dengan zakat itu wajib kalau zakat. Dan memang dalam Al-Quran juga kadang disebutkan infak. Infak itu bisa dikaitkan juga dengan pengertian sedekah dan juga zakat. Namun yang kita akan bicarakan adalah tentang sedekah. Bapak Ibu hormati, apa yang terpikir oleh kebanyakan orang khususnya tidak mampu, yang miskin, tidak beruang, dia tidak mau bersedekah. Hanya alasan saya ini miskin, saya ini tidak mampu. Kenapa pula saya bersedekah mengeluarkan uang? Itu orang kaya-kaya saja lah yang bersedekah. Nah itu adalah ungkapan yang salah.
Memang yang kaya jelas wajib bakal zakat. Tapi kaitannya dengan sedekah adalah sesuatu yang kita miliki yang asalnya dari rezeki dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang kita terima dari Allah, mari kita makan, kita berikan, kita sedekahkan semampu dan sebisa kita tanpa ada takaran hitungan sekian rupiah seperti hanya wajib berzakat. Kalau zakat jelas sekali dalam hadis menyebutkan tentang 5 perkara wajib dan Islam al-Qamsin, satu di antara zakat. Tapi sedekah melekat kepada rezeki yang kita peroleh. Sebutlah buruh gajinya UMR 2,1 juta, tapi dia dapat rezeki 2,1 juta rupiah. Maka siogianya dianjurkan kita keluarkan juga sedekah. Mungkin 1.000 rupiah, mungkin 5.000 rupiah. Kenapa demikian? Karena ini perintah dan juga ini sunnah Nabi, walaupun tidak dikategorikan wajib dalam agama. Bahkan juga dalam Al-Quran fisaroi wa dharoi, dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan lapar atau sempit, maka kita upayakan ini bersedekah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, rezeki yang diterima, yang didapati apapun dan seberapa pun besarnya, mari kita mensedekahkan kepada yang lain dan ini akan berdampak banyak. Apa di antaranya? Secara sistem dalam ekonomi, sedekah itu bisa menjadi solusi kepada ekonomi. Bayangkan kalau sikap bersedekah ini ada pada setiap kita. Mungkin orang miskin, orang fakir, orang yang lemah, duafa, ekonominya kurang, terbantu. Dan inilah yang kemudian menjadi suatu kepedulian dan kehadiran ekonomi di tengah masyarakat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah, wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim." Dalam surah Al-Baqarah 25, Allah memusnahkan riba, menyuburkan sedekah, dan Allah tak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi, kita untuk bersedekah. Bahkan sedekah mungkin dalam bahasa Arabnya hampir sama dengan sikun, jujur. Ini juga menunjukkan orang bersedekah, orang yang jujur bahwa dirinya menerima rezeki dari Allah yang belum disisihkan sedikit. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan tentang bagaimana kita menjadi solusi ekonomi sederhana tersebut. Sistem ekonomi dalam Islam lengkap mengatur bagaimana kehidupan ekonomi bernegara dan bermasyarakat. Belum kita bicara zakat, itu pun bisa ribuan triliun kalau betul-betul orang yang muzaki berzakat. Selesai masa kemiskinan, selesai pula masa pengangguran. Namun faktanya memang tidak semua yang berzakat. Lalu para menonton bola, terpaksa istri menemani suami, banyak sedekah, banyak pahala. Sedekah adalah solusi ekonomi. Dan kemudian juga menghapuskan riba dan menimbulkan sedekah. Kita yang disampaikan juga memberikan suatu solusi terhadap ekonomi kita. Dan juga sedekah menunjukkan kejujuran kita. Ambil panjang kejujuran, lebih lama kakaknya Farises. Sedekah juga bangun kejujuran, dengan kejujuran orang akan sukses. Mungkin banyak kalau cerita tentang modal sukses adalah jujur. Jujur dalam pekerjaan, disiplin, profesional, amanah, jujur kepada diri sendiri, tidak berbohong, dan banyak lagi yang lain. Ini juga tentu berdampak dari keutamaan bersedekah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan sedekah menjadi berkah. Berkah itu apa? Apa yang kita miliki tanpa besar kecil diperhitungkan, itu menjadi cukup, bermakna, bermanfaat, berguna, berfungsi, efisien, efektif kalau semuanya berkah.
Itu yang membuat kita berkah adalah juga sedekah. Mungkin tadi guru gajinya UMR 2,1 juta, secara nominal tidak cukup menghidupi, tapi dia bersedekah, maka nominal 2,1 punya value yang membuat kita qanaah, membuat kita cukup dibanding bahkan ada uang gaji 10 juta sebulan nggak disedekahkan, apalagi dia tidak berzakat, uang yang tidak berkah kurang terus, tidak mencukupi. Gimana logikanya banyak? Mungkin 2,1 juta gaji sebulan, makan saja di warung Tegal kenyang, alhamdulillah sehat. Tapi yang tidak bersedekah walaupun gaji 10 juta, udah makan, bayar mahal, belum tentu sakit pula lagi. Berobat lagi terbuang lagi uang yang terpakai, habis juga uang yang 10 juta tersebut. Berkendaraan orang 2,1 juta dia berkah. Motornya nggak pernah masuk bengkel, bensinnya hemat. Kalau mau ketemu orang langsung nggak perlu muter-muter habis bensin. Ini kalau nggak berkah, walaupun uangnya banyak, mobilnya sering masuk bengkel, berapa uangnya habis, bensinnya boros, berapa uangnya habis. Allah tarik hak yang mesti diberikan kepada orang dan berbicara dan sedekah dalam berbagai kegiatan. Mobil rusak, habis bensin, dan lainnya sebagainya. Nama beliau selamati itu contoh berkah. Dipakai dalam keluarga uang tadi, anaknya soleh-solehat, anaknya pun sehat, prestasi dari bapak ibu anaknya pun menjadi meningkat karena keberkahan. Tapi kalau tidak berkah, rumah besar, mewah terasa sepi, mobil yang dingin AC terasa panas. Begitulah kalau tidak berkah. Dengan bersedekah maka menjadikan tazkiyatun nafs, membersihkan harta, dan juga tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Itulah keberkahan pada harta. Dan ingat, harta yang kita keluarkan pun dengan sedekah tidak berkurang uang yang kita punya. Habis lebaran pesta nikah sudah diberitahu semua orang, sedekah membuat harta jadi berkah. Sementara harta pun taklah berkurang. Tidak berkurang walaupun nominalnya berkurang dari 2,1 juta. 1.000 rupiah berkurang, 2.000 rupiah berkurang, tapi Allah gantikan dan tidak dikurangi. Kenapa? Keberkahan tadi membuat suasana kita dengan uang yang kita miliki yang telah kita sedekahkan memberi makna manfaat yang banyak. Nominal kurang tapi cukup, nominal kurang tapi qanaah, dan kita menerima apa adanya. Mana kosok sodaqatun min malin wa ma dzallahu 'abdan min afin ila izza. Harta tak akan berkurang dengan bersedekah, dan seorang hamba yang maaf pasti akan ditambahkan dalam waktu dibawahnya, diberikan rezekinya, diberikan tambahan, enggak berkurang malah nambah lagi. Aku yang menyebutkan orang yang sedekah satu diberi bercakap 7, masing-masing 117 kali lipat. Bapak Ibu hormati, coba kita sama-sama mengevaluasi diri kita, atau juga bisa melihat teman-teman kita, teman kuliah, teman SMA yang ingin kami coba evaluasi adalah bagaimana perilaku teman tersebut. Kalau dia pelit, bakhil, sampai coba lihat hidupnya, pasti dia akan sempit, susah, dan tidak dapat rezeki yang lain. Tapi kalau ada teman kita, tentunya kita pun demikian, mudah mengeluarkan uang, bersedekah, membantu orang lain, pasti hidupnya dimudahkan, rezekinya diperbanyak. Yang disukumin haitsulah tasib dari Arafah dua juga rezeki masuk. Ini balasan kebaikan. In asantum li anfusikum wa asatum falah. Berbuat baik kita dibalas oleh Allah kebaikan. Berbuat susah dibalas oleh Allah susah. Jadi kalau kita saat ini hidup susah, evaluasi diri, jangan-jangan kita sering merusak orang lain. Mungkin berusaha di kantor dipersulit, diperpanjang, diperlama, dia hidup yang akan susah.
Saya mohon maaf kalau bisa juga mengevaluasi beberapa profesi. Mungkin gak enak kalau disebut, tapi profesi itu menyakiti orang. Profesi itu membuat orang jadi gak enak tidur, gak enak makan karena pemberitaan atau karena perlakuan dan sebagainya. Dia hidupnya susah juga. Kenapa? Susahnya akibat ulah sendiri. Bukan Allah yang membuat kita susah, kita yang membuat susah. Nah, dengan bersedekah Allah berikan suatu kemudahan. Dan juga dengan sedekah dosa-dosa kita dihapus. Tempat kebun jauh di desa, kebun ditanam dan kopi. Sedekah juga menghapus dosa seperti air memadamkan api. Ini juga dalam sebuah hadis disebutkan, wasodaqatu tudfi'u al-khati'ata kama tudfi'u al-ma'u an-nar. Sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana halnya air memadamkan api. Ini hadis yang Tirmidzi. Dan Bapak Ibu hormati, apalagi sedekah juga menjadikan bukti bagi kita dengan keimanan kita. Jadikan iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Makanya Al-Quran kalau ungkapannya illalladzina amanu wa amilus sholihat, setelah kata iman diikuti dengan perbuatan amal soleh, setelah iman diikuti dengan berpuasa, setelah iman disebut dengan sholat dan sebagainya, maka sedekah juga satu bukti dari keimanan. Wasodaqatu burhanun, begitu kata Nabi. Sedekah adalah juga bukti dalam kehidupan muslim. Tiket dibeli pesawat Air Asia, tiket ongkir berangkatnya pasti. Sedekah cerminkan iman manusia. Mau bersedekah itulah bukti. Nah, Bapak yang saya hormati, dengan sedekah itu kita mendapat pahala, bertambah pahala. Contoh, memberikan makan orang berbuka. Orang yang berbuka tetap berpahala. Dengan puasanya, dengan berbukanya, kita yang memberikan makan dan sedekah dapat juga pahalanya. Man faqqara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Ada balasan dengan kita bersedekah. Terkena sikat tangan terluka sambil memotong tubuh. Jika menjamu orang berbuka, kita dapat pahala dari yang dijamu. Tambah berikutnya, dengan bersedekah Allah akan mengganti, Allah akan membalas, memberikan kompensasi dari apa yang kita telah berikan dalam sedekah tersebut. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yuhibbuhu wa huwa khairur raziqin. Jadi kata Allah, barang siapa yang kamu nafkahkan, maka apa yang engkau nafkahkan Allah akan ganti, dan dialah Allah memberi rezeki yang baik sebaik-baiknya. Bapak Ibu, gak perlu takut uang kita habis dengan bersedekah. Tadi saya minta contoh yang ada pada diri kita, pada orang lain. Bahkan kita berniat saja baru bersedekah, datang rezeki dari Allah, datang kemudahan dari Allah. Ini bukti Tuhan yang jelas-jelas. Para pedagang yang rajin berinfak di luar zakat yang wajib, coba kita lihat pedagang-pedagang tersebut tidak ada yang rugi, tambah terus keuntungannya, tambah terus asetnya. Kalau dia pedagang toko, tambah terus tokonya. Bahkan ada juga yang nambah istrinya. Kebanyakan duit ya. Jadi Bapak Ibu, bertambah Allah balas. Dan ini adalah janji Allah ya. Habis sepiring ketupat kita hanya pedas tinggal di lidah. Allah gantikan sedekah dari Allah surga yang mewah dan juga sangat indah. Jadi uang dibalikin, kemudian juga pahala tambah, surga pun dapat, dosa dihapuskan, dan Allah akan menggantikan. Dan juga tadi disebutkan Allah akan menghantarkan kita dengan sedekah masuk surga. Surga tempat yang kita idamkan nanti, tempat yang kita tuju nanti, tempat yang kita jadikan tempat pengharapan. Wabdalil bima ataqallahu darul akhirah.
Wala tasarruf juga dengan dunia. Wasil kama asallallahu ilaika. Itu akhirat. Persiapan kita apa? Sedekah juga. Untuk supaya dihantarkan kita masuk surga. Baru yang berikutnya, ternyata sedekah juga bisa menyembuhkan penyakit. Ada sakit yang sudah bertahun nggak sembuh-sembuh, dokter pun angkat tangan. Rasulullah menyuruh dia bersedekah, berdoa ketika bersedekah, meminta kepada Allah. Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan yang bersedekah. Bapak Ibu sekalian, itu banyak contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita. Hasilu amwalakum bizakari, wada'u maradakum bisodaqah, wa'iddu bil bara'i ad-du'a. Jadi bisa menyembuhkan. Silakan Bapak Ibu lakukan hal itu dan pasti Allah akan berikan balasan. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu testimoni orang yang berzakat. Silakan buka di YouTube Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur. Banyak orang yang bertestimoni dengan bersedekah dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Seorang pekerja dengan gaji UMR, ingin beli motor, tapi dengan uang yang tidak cukup, walaupun dia tahu nggak bisa 10 tahun nabung beli motor, dia bersedekah saja. Ada dapat motor belum cukup setahun, dapat bonus dari kantor. Ada juga orang pengen punya mobil, uang nggak cukup, dia beri makan kepada orang. Tiap hari di tepi sawah yang memang dia perlu minum dan makan, seikhlas diberikan, dapat hadiah mobil Innova. Bonus dari bank tempat dia menabung. Banyak lagi Bapak Ibu kalau kita perhatikan satu persatu. Untuk itu maka kita marilah bersama untuk menyuburkan sedekah seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ayat 25 tadi. Pada Prabu pakai rakit mau mancing ikan fakir. Sedekah juga sembuhkan penyakit lahir maupun batin. Lahir fisik, sembuhkan batin, apalagi kalau batin masuknya kepada kolom hati kita, Allah tenangkan, Allah tenteramkan, tidak dibuatnya kita rusuh, Allah permudah urusan. Karena dengan bersedekah juga beramal dan beribadah, Allah berikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Diberi kemudahan semua urusan dia, urusan di kantor, sebagai mahasiswa mau ujian dimudahkan ujiannya, urusan tugas-tugas yang banyak dimudahkan oleh Allah. Dengan beramal saleh, dengan beribadah, dengan bersedekah, Allah lindungi. Ada ma'iyatullah, ada muraqabatullah, ada ta'yidullah, memberikan hukuman dari ulah kebaikan yang kita tebar, maka Allah akan beri kebaikan pula karena kita menebar kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu harapan kita sedekah ini menjadi suatu budaya dan sikap bagi kita. Dan para mahasiswa jangan ragu bersedekah. Walaupun uangnya cukup dan pas-pasan 1 bulan, ingat kata Allah sudah mengurangi sedikit uang kita. Dan ingat kata Allah akan ganti uang kita yang disedekahkan. Jadi kalau mau dapat rezeki, berbanyak sedekah. Tapi kalau tidak dapat rezeki, sambil kita Allah pun sambil kita bantu. Karena itu hukum sebuah akibatnya. Ya, hal dalam ihsan illa ihsan. Dan berbagai hormati. Tadi sudah tanya berapa menit, 20 menit, pas waktu 20 menit. Anak lahir kalau ditekan, kalau segera mulai senang, jangan ragu untuk bersedekah. Sedekah memang untuk menyelamatkan kita dunia akhirat, membawa kita masuk surga lepas dari neraka. Bila-bila isinya luka, bagi melihat di pagi hari, semoga kita mau bersedekah untuk keselamatan kita sendiri. Mari bersedekah supaya diri kita bersih, api neraka tak akan lagi menyentuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.